Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari makalah kami, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional serta pembelajarannya. Di sini kelompok 7 itu ada, yang pertama ada Saudari Septiani Hidayatul Atiko, NIM T 2018 4009. Presentator kedua itu ada Saudari Renita Fitria Damayanti, NIM T 2018 4013. Yang ketiga itu ada Norma Yuliniantin, NIM T 2018 4028. Dan yang keempat itu ada Saudari Meli Farah Nabila, NIM T 2018 4033. Dan yang terakhir itu ada Siti Munafisah, NIM T 2018 4034. Nah, untuk mempersingkat waktu, inilah presentator pertama kami. Untuk presentator pertama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya presentator pertama yaitu Septiani Hidayatul Atiko, NIM T 2018 4009. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bilangan rasional. Bilangan rasional adalah sistem bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Secara fundamental, bilangan rasional berasal dari bahasa Inggris yaitu rasional. Karena bilangan ini dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan atau rasio, ahli matematika memberikan simbol Y besar untuk bilangan rasional. Contoh dari bilangan rasional. Yang pertama, bilangan 0. Bilangan rasionalnya yaitu 0 per 1. Kemudian 1,2 menjadi 6 per 5. 4 menjadi 4 per 1, 0,4 menjadi 45 per 100. Tetapi akar 3 tidak ada bilangan rasionalnya. Kemudian 30% menjadi 30 per 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Fitria Damayanti, NIM T 2018 4013. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan sifat-sifat bilangan rasional. Sifat-sifat bilangan rasional ada 9. Yang pertama, dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya, A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Yang kedua, tertutup. Tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian antar bilangan rasional juga menghasilkan bilangan rasional. Misal begini, A per B plus C per D itu adalah bilangan rasional. Contoh yang kedua, A per B kali C per D itu juga menghasilkan bilangan rasional. Yang ketiga, komutatif. Komutatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Misal, A per B plus C per D sama dengan C per D plus A per B. Jadi itu dibalik. Yang tadinya C per D itu menjadi di depan. Tadi kan di belakang. Selanjutnya yang keempat, asosiatif. Terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Misal, buka kurung A per B plus C per D tutup kurung plus A per B plus buka kurung C per D plus E per F tutup kurung. Yang kelima, distributif. Distributif di sini misalnya A per B kali buka kurung C per D plus E per F tutup kurung sama dengan A per B kali C per D plus A per B kali E per F. Selanjutnya yang keenam, punya elemen identitas penjumlahan dan perkalian. Misalnya begini, bentuk
bentuk 0/1 adalah elemen identitas penjumlahan bilangan rasional. Mengapa? Karena setiap X bilangan rasional yang dijumlahkan dengan 0/1 hasilnya adalah X. Contoh, A per B plus 0/1 sama dengan 0/1 plus A per B sama dengan A per B. Yang ke-7, setiap elemen punya inverse terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Contohnya, bentuk min A per B adalah inverse penjumlahan untuk setiap bilangan rasional A per B, sehingga berlaku persamaan A per B plus min A per B sama dengan min A per B plus A per B sama dengan 0/1. Selanjutnya, perkalian dengan 0. Misal, A per B dikali 0/1 sama dengan 0/1. Yang terakhir, mempunyai bentuk desimal berulang. Contohnya, 1/3 sama dengan 0,33333. Nah, selanjutnya 13/3 sama dengan 4,33333. Contoh lain, 1 itu sama dengan 1,000000. Sekian dari pemateri kedua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Yuliniantin, NIM T 2018-4028. Nah, di sini saya sebagai presentator ketiga akan memaparkan sedikit materi tentang pengertian bilangan irasional. Bilangan irasional itu merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam pembagian bilangan bulat. Jadi, bilangan irasional itu tidak dapat dinyatakan atau tidak dapat bisa dijadikan contoh ke dalam pembagian bilangan bulat. Atau bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan biasa atau AB. Jadi kalau bilangan itu sudah irasional atau bilangan itu irasional, tidak dapat diubah ke dalam bentuk pecahan, termasuk juga pecahan biasa. Dan apabila kita mencoba untuk merubah ke dalam bentuk pecahan desimal, maka angka dari bilangan irasional itu tidak akan ada hentinya, akan menjadi banyak. Dan juga tidak memiliki pola yang tertentu. Salah satu contoh dari bilangan irasional yang paling populer adalah biasa kita sebut dengan bilangan pi. Contoh bilangan irasional yaitu kuadrat 2 sama dengan 1,412136 atau kuadrat 3 sama dengan 1,73205008 dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kedua bilangan tersebut bila diubah ke dalam bentuk desimal tidak akan memiliki ujung dan juga atau tidak memiliki habisnya dan juga tidak memiliki pola yang tertentu. Namun, tidak semua bilangan akar merupakan bilangan irasional. Contohnya kuadrat 4 atau kuadrat 9 yang hasilnya adalah 2 dan juga bisa 3. Satu lagi contoh bilangan irasional yang harus kamu ketahui adalah bilangan eksponensial atau yang biasa disebut dengan E. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh presentator yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Farah Nabila, NIM T 2018-4033. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat bilangan irasional. Secara umum, bilangan irasional itu mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, memenuhi sifat komutatif penjumlahan dan perkalian. Misalnya, A dan B adalah bilangan irasional, maka berlaku sifat komutatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, yaitu memenuhi sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian. Misalnya, A, B, dan C adalah bilangan irasional, maka berlaku sifat asosiatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian.
Yang ketiga, memenuhi sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Misalnya, A, B, dan C adalah bilangan irasional, maka berlaku sifat distributif. Yang keempat, punya elemen identitas. Elemen identitas pada bilangan irasional, maka dengan elemen identitas pada bilangan real yaitu 0 untuk operasi penjumlahan dan 1 untuk operasi perkalian. Yang kelima, setiap elemen punya inverse. Inverse bilangan irasional suatu bilangan dapat dihitung berdasarkan konsep pecahan. Perlu dicatat, bentuk pecahan A per B bilangan irasional tidak memenuhi A dan B, sama dengan bulat. Yang keenam yaitu operasi perkalian dengan 0 menghasilkan 0. Setiap bilangan irasional yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan angka 0. Yang ketujuh, tidak mempunyai bentuk desimal berulang. Bilangan irasional itu tidak membentuk pola berulang. Yang kedelapan yaitu mempunyai bentuk akar tidak sempurna dengan hasil desimal tidak berulang. Bentuk akar tidak sempurna adalah bentuk akar yang menghasilkan nilai tidak bulat. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu mempunyai sifat tidak tertutup. Sifat tidak tertutup pada bilangan irasional disebabkan karena operasi penjumlahan dan perkalian antar bilangan irasional dapat menghasilkan bilangan rasional. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munafisah, NIM T 2018-40334. Di sini saya sebagai presentator terakhir yang akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran bilangan rasional dan bilangan irasional. Strategi yang dapat digunakan adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam strategi pembelajaran inquiry. 1. Menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai objek belajar. Yang kedua, jika bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk atau konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. 3. Jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. 4. Jika guru akan mengajar pada sekelompok, siswa rata-rata memiliki kemauan dan kemampuan berpikir. Strategi ini akan kurang berhasil terhadap siswa yang kurang memiliki kemampuan berpikir. 5. Jika jumlah siswa yang belajar tak terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh guru. 6. Jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. SPI merupakan strategi yang menekankan kepada pembangunan intelektual anak. Perkembangan mental atau intelektual itu menurut Pease dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu maturation, psychical experience, social experience, dan equilibration. Strategi ini menggunakan beberapa metode yang relevan, yaitu 1. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Di sini, siswa melakukan diskusi tentang suatu masalah yang diberikan oleh guru, sehingga siswa menjadi aktif. 2. Metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah cara untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini guru memberikan suatu tugas kepada siswa untuk diselesaikan oleh siswa, sehingga siswa menjadi aktif. 3. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Jadi, metode ini dalam strategi pembelajaran merangsang siswa untuk melakukan suatu aktivitas aktif yang berdasarkan pengalaman yang ia alami.
4. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru. Di sini, guru memberikan waktu untuk siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.